Shalom. Saudara masih ada banyak hadiah kan ya? Siapa di sini yang tahu apa itu destiny? Oke, coba kasih mic-nya. Oke, kamu coba. Ayo berdiri, kasih mic-nya. Yang betul kasih hadiahnya ya, siapin hadiah ya panitia ya. Apa itu destiny? Destiny tujuan hidup. Oke, boleh kasih hadiah yang luar biasa. Oke, siapa lagi yang tahu destiny dalam arti yang lain ya, cerita yang lain dan tahu destiny-nya. Oke, yang pakai talit boleh. Panggilan Tuhan dalam hidup kita yang spesial. Oke, pintar sekali kasih. Siapa lagi yang di belakang? Yang di belakang, saya belum lihat yang di belakang. Ada yang tahu lagi mendefinisikan destiny-nya. Nah itu tuh. Oke, sip. Siapkan. Apa dulu? Destiny itu kayak panggilan Tuhan ke kita semua. Ya, terus apa lagi tadi udah kan? Boleh yang lebih spesifik, boleh. Terus kemudian apa yang mungkin kamu rasa lebih lagi buat destiny deh, buat hidupmu apa? Coba. Buat destiniku kayak punya cita-cita, kayak mempunyai cita-cita, punya cita-cita. Oke lah, boleh lah ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Ya, oke boleh dikasih semuanya. Saudara, hari ini kita mau bicara, baik itu tentang destiny saudara, tetapi juga saudara tentang masa depan. Ada banyak orang yang tidak pernah berdiri di tempatnya. Sehingga membuat dia tidak pernah dapat fasilitas apa yang Tuhan mau. Hari itu Pak Agung mendapat mimpi sesuatu yang lucu sekali. Saudara, dia melihat saudara ya, ada hamba Tuhan yang lari, saudara dan gak punya apa-apa. Saudara, karena setiap kali dia bilang begini, saya butuh ya senjata, gak ada. Saya butuh logistik makanan, gak ada. Dan kemudian Pak Agung bilang, loh kenapa? Kata Tuhan, karena dia salah mobil. Dia salah jalur. Dia salah tempat. Saya berdoa setiap saudara temukan destinimu. Kalau saudara tahu destiny saudara, destiny itu juga habitat. Habitat itu gini, burung habitatnya di udara. Saudara dia di apa itu daratan bisa. Tapi dia coba aja kalau di daratan loncat. Jalan aja lama banget. Padahal kalau dia terbang sangat cepat, betul kan? Saudara lihat yang namanya habitat ikan. Dia harus ada di air. Di darat bisa sebentar, geleper-geleper, dolphin juga bisa. Saudara, tetapi dia tidak akan bisa bertahan lama dan tidak bisa maksimal. Saudara, ada banyak orang, dia tidak pernah tahu habitatnya yang membuat dia sangat maksimal dan bisa terbang, lari cepat, berfungsi. Coba saudara bayangkan yang namanya Ronaldo. Dia dari kecil tahu dia mau jadi pemain sepak bola. Dan dia ada di destiny-nya. Hari ini gajinya 1 tahun 3 triliun. Coba saudara bayangin. 3 triliun gajinya 1 tahun. Saudara, betapa kayanya kalau kita bisa ada di dalam destiny kita. Saudara, ada penulis, salah satunya yang nulis Harry Potter. Saudara, dia dari kecil dia tahu destiny-nya. Dia bilang dia sangat suka nulis. Sampai dia nulis saudara lebih dari 3.000 buku. Walaupun dia nulis 3.000 buku, yang diterima pada waktu itu belum ada satupun. Tapi dia sudah tahu destiny-nya. Dan akhirnya pada waktu ada satu orang mau menerima Harry Potter. Hari ini dia menjadi penulis terkaya. Karena apa? Ada di destiny. Saya berdoa tidak ada satupun dari kalian di sini yang akan menjadi orang, istilah saya nih ya, luntang lantung. Tahu luntang lantung? Gak jelas. Karena dia tidak pernah tahu destiny-nya. Tapi saudara harus belajar menemukan destinimu dan masa depanmu.
Karena destiny dan masa depan tidak pernah saudara bertolak belakang. Selalu satu arah. Saudara, bagaimana untuk menemukan destiny? Kita cepat saja ya. Yang pertama saudara harus cari yang paling suka. Ini awal aja saudara, awal ya. Sebelum nanti saudara pulang, saudara ya, dan saudara menemukan segala hal, nanti kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi saudara yang simple, cari yang paling suka dalam hidupmu. Saudara misalnya bilang begini, saya suka banget makan. Ya, gak apa-apa. Carilah destiny yang berhubungan dengan makanan. Bisa ngerti? Jadi misalnya gini ya, saudara ini sangat tidak suka makan. Saudara mau jadi koki, kira-kira bisa gak? Gak bisa. Ini bertentangan. Saudara suaranya fales dan pengen jadi penyanyi, bisa gak? Gak bisa, ini bertentangan. Saudara bahkan misalnya kayak saya nih ya, saya ini gak suka banget olahraga. Terus saya pengen jadi pemain sepak bola, bisa gak? Ya gak bisa. Saudara, apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu sebagai sesuatu yang kau paling suka? Istilah saya, itulah langkah awal untuk menemukan destiny. Jadi hari ini coba saudara renungkan dan berkata, apa yang saya paling suka? Saudara, ada banyak anak-anak muda sekolah cari yang paling susah. Salah saudara. Jangan cari yang paling susah, cari yang paling apa? Suka. Saudara kalau cari yang paling susah, misalnya bilang begini. Ya ini contohnya, ini contoh saudara. Nanti saudara akan kenalan sama Ibu Ruth. Saudara besok mungkin atau kapan tidak tahu. Saudara ya, saudara dia itu dulu sekolah accounting. Sampai lulus ceritanya. Saudara ya, di sekolah accounting terbaik hanya cuma satu. Karena kata orang kalau accounting itu kaya. Tapi dia enggak suka, sama sekali enggak suka gitu. Dan sampai lulus S1, sampai hari ini ya. Kalau ngitung tetap salah. Accounting yang bikin orang lain. Padahal lulus accounting. Saudara. Ya. Karena apa? Enggak max. Dia enggak suka. Saudara, jadi kalau saudara pilih sekolah yang saudara bilang, kata orang bagus, kata orang bikin kaya, coret. Saudara harus cari sekolah yang saudara paling suka. Saya punya seorang teman, dia sekolah sipil. Karena ayahnya mau dia jadi, saudara ya, seorang kontraktor. Singkat cerita, dia kerja, sudah lulus kerja 10 tahun. Saudara, dia tidak pernah berhasil dan tidak menciptakan apa-apa. Saudara, gajinya mentok 5 juta, 10 tahun kerja. Saudara jadi insinyur. Kemudian singkat cerita, dia akhirnya bilang sama orang tuanya, Papa, saya berhenti. Saya ini suka koki. Saya suka makan. Saya suka masak. Saudara, dan dia laki ya. Dia bilang, saya mau sekolah koki. Dia ngambil sekolah koki cuma 6 bulan. Saudara, dia langsung mulai restoran kecil-kecilan. Hanya dalam 2 tahun dia punya 10 restoran. Hanya dalam 2 tahun, saudara, penghasilannya setiap bulan lebih dari 200 juta. Kenapa? Dia selama ini 10 tahun loh saudara. Insinyur, gaji cuma 5 juta dan gak berkembang. Dia kayak ikan di daratan. Saudara bisa mengerti? Dia tidak di habitatnya. Tapi kenapa tiba-tiba pada waktu dia dia nyemplung. Saudara, yang dia sangat suka. Maka tiba-tiba dia menjadi seorang yang sangat berhasil. Sangat sukses. Melayani. Karena dia melakukan apa yang menjadi destiny-nya. Dan Tuhan ciptakan saudara sangat unik. Destiny adalah jaminan masa depan. Menemukan destiny adalah jaminan menyelesaikan target. Saudara tidak bisa menyelesaikan target tanpa saudara menemukan destiny-mu. Mari kita mulai. Kita baca 2 Timotius 1 ayat 9. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Saudara, setiap saudara engkau punya yang namanya destiny atau calling atau panggilan kudus. Saudara jadi tidak ada, misalnya gini, Bu tukang masak panggilan kudus ya. Kalau saudara tidak
ada tukang masak hari ini retret tidak bisa jadi, betul kan? Saudara, itu panggilan khusus. Saudara, kemudian panggilan kudus lain. Nah, saudara bilang gini, Bu, kalau jadi CS, kalau itu memang panggilan. Saya punya teman, saudara, dia dari kecil suka bersih-bersih. Hari ini dia terima, saudara ya, gedung-gedung bertingkat untuk bersih-bersih. Dan saudara, dia berpenghasilan sangat baik. Sekali lagi tidak ada satupun destiny yang rendahan ataupun sia-sia. Kalau saudara mengerti panggilan kudus dan saudara jam, tenggelam, gaspol di situ, saudara akan lihat bagaimana hidupmu menjadi sangat ajaib. Dikatakan bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan maksud dan kasih karunia. Jadi saudara, begitu saudara ada di destiny, maka tiba-tiba saudara ya, kita akan tahu apa hati Tuhan di situ, visi, misi. Dan juga Tuhan akan berikan segudang kasih karunia. Hari itu saya berumur 9 tahun. Ketika pertama kali Tuhan bilang begini, kamu dipanggil untuk melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Kamu dipanggil untuk melakukan apa yang orang lain tidak mungkin lakukan. Karena namamu Iin. Impossible is nothing. Saudara, hari itu sebenarnya saya tuh pernah malu dengan nama saya. Saudara, kalau saudara tahu di Bandung, nama Iin itu adalah nama embok-embok. Saudara, nama orang kampung di Bandung. Itu Iin, Iis, itu pokoknya begitu ya saudara ya. Itu nama itu. Jadi saya tuh bilang gini, aduh kenapa ya nama saya tuh gak elit. Saya tuh berharap saya pengen punya nama misalnya ya yang kebule-bulean gitu ya. Atau ke Korea-Koreaan itu kan lumayan ya. Saudara ya, tapi ini kenapa nama kampung banget. Saudara, dukun pun di tempat saya, sekarang di sebelah dekat rumah saya ada dukun. Dukunnya namanya apa? Iin juga, ajaib ya. Saudara, pada laki, saudara. Terus jadi satu di Pekayon di dekat rumah saya ada dukun namanya Iin, ada satu lagi dokter, tapi juga dokter tapi pakai opo-opo lah, pakai begitulah, pakai macam-macam, namanya Uun. Bagus kan? Sampai saya bilang begini, saudara, dan satu lagi kalau saudara terkenal bodoh di Bandung namanya Oon, saudara ya. Jadi komplit lah saudara ya. Nah, jadi waktu itu saya benar-benar bertanya gini, aduh Tuhan kenapa ya papa mama saya itu kasih nama saya Iin. Aduh yang benar aja deh. Dan saudara, kalau saudara tahu kalau ke luar negeri saudara pakai nama Iin matilah saudara. Kenapa? Mereka gak bisa ngomong Iin, ngomongnya Ain-Ain. Tapi persoalan apapun saudara, Tuhan tiba-tiba bilang gitu, enggak, itu destiny. Aku sudah sebutkan dari sejak engkau dalam kandungan. Namamu Iin. Impossible is nothing. Dan aku panggil engkau untuk melakukan yang orang lain gak mau lakukan. Aku panggil engkau untuk melakukan yang orang lain anggap hina. Yang orang lain anggap aneh. Yang orang anggap tidak mungkin, mustahil. Itu bagianmu. Saudara, dan hari itu saya berpikir, itu akan menjadi sebuah pelayanan yang gak kelihatan, yang jelek, yang mungkin kotor, yang mungkin aduh saya udah gak bisa bayangin lah, yang mungkin berantakan, saya gak tahu seperti apa. Tapi hari itu saya dengan air mata saya cuma nyanyi, hidup ini kuletakkan. Saya berkata, Tuhan, hidup ini kuletakkan di mezbahmu. Aku setuju Tuhan. Aku sepakat dengan semua. Tapi kalau saudara sudah sepakat dan setuju dengan Tuhan, berarti bukan nganggur. Berarti saudara mulai masuk masa prepare. Masa persiapan. Saudara, dan hari itu Tuhan mulai berkata sama saya, dalam 1 minggu habiskan minimal 2 buku. Semuanya. Buku apa aja saya bilang.
buku rohani, buku kepemimpinan, buku ekonomi, buku psikologis. Pokoknya setiap minggu habiskan 2 buku, sodorkan di hadapanku. Kasih ya, yang namanya resuminya. Saudara, jadi saya pernah satu titik, zaman itu kan belum ada kayak Google, belum ada kayak sekarang. Saudara bisa baca buku sekarang lebih gila, lebih gampang. Saudara sampai satu toko buku, sudah tidak ada lagi buku yang saya baca. Saudara. Sana ini sudah. Karena setiap minggu saya harus lapor 2 buku. Tapi itu baru prepare. Itu baru apa? Prepare. Baru persiapan. Setelah itu Tuhan mulai bilang gini, persiapan kedua. Saya bilang siap. Ya, Tuhan bilang gini, mulai. Pertama Tuhan bilang, masuk sekolah minggu, ngajar di sekolah minggu. Itu saya masih kecil, masih 10-11 tahun. Saudara, Tuhan bilang sebagai bukan guru sekolah minggu. Sebagai pembantu guru sekolah minggu. Jadi kalau di gereja saya, itu ada beda level. Pembantu guru sekolah minggu itu enggak pernah pegang mic, enggak pernah khotbah. Kerjanya apa? Kalau anak nangis gendong sampai berhenti. Kalau anak pipis ya cebokin. Kalau anak muntah bersihin. Itu namanya pekerjaan saudara ya, pembantu guru sekolah minggu. Dan itu yang saya saudara. Saudara selesai itu Tuhan bilang gini, buka rumah singgah. Saya bilang caranya bagaimana? Kamu keluar masuk ke ganggang bilang, siapa yang gak sekolah ke rumah kakak. Rumah kakak ada di depan dan mari belajar. Saudara, dan itu saya buka pertama kali rumah singgah. Namanya Sabtu Ceria. Itu ketika saya umur 10 tahun. Saudara, dan saya cuma bilang, ya udah deh saya turun bawa permen. Dan saya bilang ini, mau gak main sama kakak? Kakak rumahnya di depan. Saya bilang, kalau bilang mau. Sekolah enggak? Enggak. Oke, saya bilang ya, izin sama papa mama. Saya bilang, Bu maaf, rumah saya di depan Bu. Kalau ibu mau lihat ayo. Ya, tapi biarin anak-anak itu belajar. Saya punya banyak buku. Saya punya buku H.C. Andersen. Saya punya banyak buku, biarin mereka baca di rumah saya. Saya ajarin baca nulis ya Bu, daripada enggak sekolah. Saudara, itu awal. Saudara, masih itu apa? Prepare. Dan hari ini senggol kiri kanan, prepare. Persiapan menentukan seberapa engkau bisa masuk destiny. Ngomong ke kiri kanan, persiapan menentukan seberapa engkau bisa masuk destiny. Saudara, terlalu banyak orang bilang mau dipakai Tuhan. Terlalu banyak orang bilang mau masuk destiny. Saudara tidak punya prepare. Saudara, Ronaldo tidak pernah mendadak jadi bintang. Saudara tahu dia sehari main bola dari sejak 4 tahun. 6 jam. Tiap hari. Saudara, Kak Ovi tidak langsung jadi penyanyi. Kak Ovi ini pernah juara nyanyi di Jepang. Kak Ovi tidak langsung. Kak Ovi sini. Sampai hari ini Kak Ovi masih bisa lari keliling lapangan sembari nyanyi. Kak Ovi pada waktu sama papa, apa saja yang dipaksa sama papa buat latihan suara? Setiap kali saya tidak buka mulut, papa saya pakai rim dan pukul saya. Sampai saya buka mulut. Dan nyanyi sampai orang bisa nangis. Jadi terus kalau misalnya Hanya seberapa, kalau papa mama harus seberapa? A. Terus Sebegini. Dan kalau enggak tepat, kalau enggak buka mulut benar-benar seperti ini. Kami distrap. Begitu Bu. itu sampai hari ini saudara, dia masih menjaga sampai hari ini. Ada banyak sekali lagi orang yang bilang begini, saya mau jadi besar, kenapa Tuhan tidak kasih pengurapan? Baca Alkitab aja enggak? Saya baca Alkitab dari mulai berapa? 5 tahun. Saudara, dari 5 tahun sehari sudah 4 pasal. 5 tahun. Saudara,
saya bacanya 4 ayat, sisanya dibacain. Hari itu belum ada Alkitab apa itu, Audio Bible ya. Jadi 4 ayat, saya baca pelan-pelan bacanya 4 ayat aja udah lama. B-aba, B-ubu, begitulah ya saudara ya. 4 ayat. Tapi sesudah itu saudara duduklah papa saya dan membacakan 4 pasal. Sekali lagi. Saudara, biar bagaimana papa saya memang nyebelin lah saudara ya. Tapi saudara, dia itu mendidik saya untuk punya kekuatan roh. Bayangin saudara ya, umur 3 tahun saya kena kanker. Harusnya kalau orang lain kan kena kanker papanya nangis gitu ya. Aduh gimana gitu ya. Dia bilang begini, sudah dengar dari dokter bahwa ini harusnya dipotong. Jadi sakitnya setengah mati, sudah bengkak. Ini bengkak, saudara kakek sakit setengah mati. Papa saya ngomong begini, pilih potong, jadi kamu gak punya jempol ganti jempol plastik. Atau pilih iman. Sebenarnya saya gak ngerti kata iman. Tapi buat saya daripada dipotong ganti jempol plastik kan mending iman ya. Nah, saya bilang iman. Terus papa saya bilang oke, tahu artinya iman? Saya bilang enggak. Artinya begini, setiap sakit gak usah nangis. Angkat tangan, bilang terima kasih Tuhan. Setiap tambah sakit, tambah teriak, Bapak terima kasih. Makanya lagu itu buat saya sampai kapanpun akan menjadi lagu perjanjian. Setiap kali saya sangat kesakitan, papa saya gini nyanyi. Dengan air mata saya akan nyanyi, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Bapak Kopri terima kasih. Saudara, dan itu 1 tahun. Saya bilang, Pak pasti sembuh enggak? Enggak. Kapan sembuh? Enggak tahu. Kalau enggak sembuh, papa saya jawab gini, paling mati. Saya bilang, terus kalau mati bagus kan? Masuk surga, sembuh juga artinya. Tapi dia tanamkan sebuah prepare. Roh, ketekunan, pilihan, dan konsekuensi. Saudara mau sampai destiny, saudara gak bisa begini. Hari ini pilih pemain keyboard. Besok pilih. Pemain keyboard susah, latihannya susah. Udah ganti penginjil. Begitu Tuhan bilang, baca Alkitab 10 pasal. Halo, lebih susah, pilih lain. Pilih lain. Ya, bagian transportasi deh. Begitu suruh jemputin, aduh bensinnya mahal. Suruh bayar sendiri deh, ganti lagi deh. Bagian doa. Doa disuruh sehari minimal doa 3 jam. Aduh gak kuat, enakan nonton sinetron, ganti lagi. Saudara gak akan pernah jadi. Saudara gak bisa jadi pendoa tanpa saudara doa di rumah 22 jam minimal. Apa yang terjadi di sini, nih ya, mesbah ditentukan. Mesbah di rumahmu, di ruang ketika tidak ada orang yang melihat. Apapun yang di depan orang, itu cuma hasil. Tapi yang di dalam yang tidak pernah dilihat orang, itu yang menentukan. Ada panggilan. Dan saudara, sejak hari itu saya melakukan, setiap kali saya protes, karena hari itu salah satunya Tuhan bilang ini, kelilingin gedung 3 kali, dan gedungnya itu gede saudara, 2 hektar. Jadi saya untuk mengelilingi gedung itu saya butuh 7 jam. Saudara, dan pada waktu Tuhan bilang kelilingi gedung itu, terserah mau pakai apapun, pokoknya kelilingi 3 kali.
Dan Tuhan bilang ini, kamu yang pertama nyanyi, yang kedua bahasa roh, yang ketiga ya, kamu memperkatakan firman. Saudara, itu masih prepare. Dan apakah saya lakukan dengan banyak orang? No. Saya lakukan sendiri. Karena itu urusan bobot saya dengan Tuhan. Terlalu banyak anak muda yang bilang, barengan yuk, ayo temenin. Maka saudara tidak punya bobot pribadi dengan Tuhan. Saya berdoa, kenali panggilanmu. Saya masuk bed kasih. Saudara, begitu saya berdoa dan Tuhan berkata, saya tanya Tuhan saya di mana sih saya harus tinggal? Saya tinggal di Jakarta, udah enak, banyak yang nawarin. Ada yang nawarin di Bogor, ada yang nawarin di Semarang, ada yang nawarin di Bandung. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bicara sangat jelas. Tuhan bilang gini, satu kota di pinggiran. Ya, saudara, lewat mimpi Tuhan bilang ini, kota sampah. Bayangin saudara ya. Pada waktu saya tanya, Tuhan saya ini tinggal di mana? Saya dapat mimpi, dapat suara Tuhan dan dengar suara yang jelas. Kota sampah. Saya lemeslah saya. Terus Tuhan bilang gini, berani protes. Bukankah engkau sudah meletakkan dirimu dan berkata engkau akan pilih. Melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Dan tempatmu di kota sampah. Saudara, hari itu Bekasi namanya kota sampah, saudara. Tapi hari itu saya masuk dan saya mulai tanya satu demi satu. Tugas pertama, baru masuk Tuhan bilang ini. Tugas pertama, setiap hari naik ke atas genteng. Ikat rohnya. Di atas, tidak di kamar. Jadi gini-gini saya jago naik genteng. Ya, jadi saya naik ke genteng setiap hari ikat rohnya, saudara. Saudara, pada waktu ini gedung pembangunan, saudara ya awal menduduki daerah sini. Dulu waktu Bekasi saya duduki dari rumah saya. Begitu saya bangun gedung pertama yang dibangun itu, saudara, gedung SMP SMA. Nah, begitu gedung SMP SMA sebelah, saudara, dibangun lantai 5. Saudara, orang-orang awal Mahanaim akan tahu. Saya sering banget duduk di pinggiran sana sembari ya rata semua orang ngeliat. Hai, itu saudara ya kerjanya ya. Saudara, karena itu tugas saya. Kalau saudara tanya, Bu, tugas ibu jadi WL enggak laku, suara saya fals. Kalau surga dengar suara saya bilang, aduh tolong berhenti. Saudara, saya main keyboard juga enggak laku. Saudara, saya pernah dilesin keyboard. Ya, sampai guru les saya bilang begini, saya nanti masih mau les sama Pak Stanley. Siapa tahu Pak Stanley merubah nasib saya. Karena guru les keyboard saya bilang begini, saya nggak pernah lihat orang segoblok ini, nggak bakat. Saudara, saya itu ikut tes nari 4 kali. Zamannya masih istrinya Kak Yer. Kalau saudara tahu itu adalah pertama kali yang merintis. Destininya adalah penari Indonesia. Merintis larian rebana. Saya ikut 4 kali gak pernah lulus. Kenapa? Kalau dulu ya, kalau boleh mau ikut aja buat belajar rebana, kita akan dikasih buku, bukan buku lah, stensilan segini. Dan kalau kalian gak bisa ngapalin 100 nama gerakan rebana, kalian gak bisa ikut grup berlatih rebana. Dan gak bisa dapat rebananya. Jadi di dalamnya itu ada 100 gerakan. Ya, yang zaman sekarang tuh hidup terlalu anugerah. Sehingga menurut saya nyebelin banget. Sudah gak apa-apa, saya juga sering sebel banget sama penari saya. Seandainya saya hidup zaman sekarang saya keterima. Karena mereka cuma menguasai 5. Sudah. Saya pasti keterima. Karena sekarang mereka cuma menguasai gerakan rebana 5 biji. Sudah. Sedangkan dulu hanya untuk masuk belum jadi pemain. Harus hafal 100 gerakan rebana. Baru boleh pegang namanya rebana. Saudara, jadi ada yang, saya cuma ingat satu sih, rainbow. Saudara ya, rainbow itu pelangi, jadi gerakannya begini toh. Saudara ya. Saudara, tapi 4/4 tapi begini.
Terus saya masih ingat juga saudara ya salib. Nah, salib begini, nah, saudara gampang ya saya ingat itu ya. Tapi ada hope, saudara ada faith, wah pokoknya macam-macam. Bayangin 100 nama. Dan itu dites. Begitu dites, saudara ya dibilang ini, Rainbow, nah harus geraan. Terus ada yang namanya, wah macam-macam lah saudara namanya ya. Ada yang berkat, ada kelimpahan. Saudara udah begitu berkat, kelimpahan, gue bingung yang mana ya. Aduh rasanya semua sama. Dan saya 4 kali gak pernah lulus. Saya ini bukan orang yang hebat. Orang yang harusnya bisa kepilih di destiny yang lain, enggak. Dan saya cuma punya satu destiny. Melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Tapi pada waktu itu saja prepare-nya segera. Saudara ya prepare. Saudara saya sampai ke Belanda. Ini baru cerita prepare. Saudara ke Belanda, terus Tuhan bilang ini. Saya tanya lagi, Tuhan saya melayani apa? Tuhan bilang angklung. Karena di Belanda itu angklung itu bisa masuk ke mall, bisa masuk ke kedutaan, bisa masuk kemana saja lewat pelayanan angklung. Saudara Tuhan bilang angklung. Nah saya daftarlah ke pemain angklung. Pada waktu daftar ternyata sudah penuh. Kalau angklung itu kan jumlahnya terbatas. Sudah penuh. Jadi saya itu dapat re rendah. Saudara kalau tahu re rendah itu angklungnya segini-gini. Dan itu jarang keluar. Kalau bunyi cuma sekali dalam satu lagu cuma gini. Kelenteng, udah selesai. Selesai. Jadi saudara dalam pertunjukan ya. Saudara berdiri lama gitu ya. Saudara cuma main gini tak. Keleng, sudah selesai. Saudara dan hari itu saya protes sama Tuhan saya gini. Tuhan mendingan saya melayani yang lain lah daripada main angklung cuma tong. Saya bilang, Tuhan bilang gini, berarti kamu enggak tahu artinya pelayanan. Pelayanan pada waktu orang lain main kamu berdoa. Pada waktu mereka ya meletakkan tuh angklung lu elapin, itu pelayanan. Pada waktu mereka mau pakai kamu urapi satu-satu, itu pelayanan. Pada waktu mereka ya, tidak peduli kamu doa puasa buat setiap kali kamu ada di mesbah. Dan ada kesempatan. Itu pelayanan. Dan itu bagianmu. Sekali lagi, pernahkah saudara mengerti bahwa destiny dicapai atau tidak? Tidak soal bakat. Tidak soal nasib, soal prepare, ketekunan, bayar harga yang kau tentukan. Di ruang, di masa, di tempat yang tidak ada satu orang pun melihatnya. Mari kita teruskan saudara. Ya. Temukan destinimu. Yang pertama tadi yang paling suka. Saudara yang selanjutnya, ya, saudara yang paling berguna untuk orang lain. Saudara banyak kali orang itu mau melakukan yang paling heboh, yang paling kuat, yang paling kelihatan. Tapi misalnya saya nanya nih, saudara kalau pada saatnya saya main angklung tadi bunyi satu centeng, apa yang paling berguna sebenarnya buat orang lain? Doa saya, ngelapin angklung. Mengurapi, puasa. Bukankah itu lebih berguna daripada saya tampil di depan? Betul enggak? Bisa ngerti? Banyak orang tidak mengerti value destiny. Value destiny adalah melakukan yang paling berguna buat kepentingan Tuhan dan buat kepentingan orang lain dan bangsa. Saudara yang ketiga, saudara harus belajar dengar suara Tuhan. Dan biarkan dia menuntun. Biarkan dia kasih penglihatan demi penglihatan. Sampai saudara bisa di puncak destinimu. Saya sudah melihat dari, bayangin saudara. Itu digenapkan 30 tahun kemudian. Pada waktu saya kira-kira berusia 15 tahun. Saya melihat arak-arakan di jalan. Saudara saya lihat semua pakai jubah-jubah yang kayak sekarang.
Semua angkat-angkat styrofoam. Dan semua nyanyi di jalan-jalan. Di Sudirman, saudara ya di Indonesia. Saya bilang gini, kapan ya kayak begitu bisa terjadi? Saudara, saya cuma lihat di mimpi itu orang jalan, orang baris. Dan orang berdoa nyembah berlutut di jalan. Saudara, dan itu digenapkan 30 tahun kemudian. Itulah destiny. Ada sebuah penetapan ilahi. Dan dari waktu ke waktu engkau akan diteguhkan. Dari waktu ke waktu engkau akan dapat mimpi. Sekali lagi, saya mau berkata, kejar. Kejar. Karena ini menentukan hidupmu. Ini menentukan masa depanmu. Ini menentukan berkatmu. Ini menentukan apapun yang kau terima. Sampai dalam kegagalan. Saudara, ayatnya berkata, Filipi 3 ayat 14. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang gini ya, ketemu destiny boleh, enggak juga boleh. Enggak bisa, saudara. Ini waktu sudah sangat-sangat singkat. Kalau saudara enggak gaspol, enggak lari. Kalau saudara enggak berkata ya istilah saya, benar-benar seluruh selmu ini menginginkan destiny. Dan saudara harus kerjakan itu dengan serius. Saudara enggak akan sampai. Enggak akan sampai. Ya, kalau saudara masih bisa tidur dengan santai, saudara masih banyak nganggur, berarti saudara sedang tidak mengerjakan seluruhnya destinimu. Bisa ngerti? Ayah saya pernah mendapat penglihatan dan Tuhan bilang seluruh dunia yang mencapai destiny dari Tuhan itu cuma 10%. Karena yang lain kebanyakan nganggur main-main. Sehingga waktunya sudah habis keburu mati. Tapi mereka tidak menyelesaikan destiny-nya. Mereka tidak mencapai garis akhir. Saudara, saya akan tutup dengan terakhir. Karena masih ada banyak yang mau di-sharekan sama Miss Christine. Seorang yang ajaib sekali. Hiduplah berpadanan dengan destiny. Ya, ayatnya berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara lihat ya di situ ya. Saudara, kalau saudara ini sumo atau saudara orang yang badannya mesti gede, ya saudara mesti makan banyak. Tapi coba saudara ini jadi balerina. Pernah lihat balerina beratnya 100 kilo? Ini kesaksian aja. Saudara, keponakan saya, anaknya Pak Daniel, itu pernah menjadi putri Indonesia. Hari itu tinggi dia itu sudah 170. Saudara, berat badannya hari itu saudara ya, sudah 52. Itu masih kurang kurus. Saudara, dan dia harus menurunkan dalam waktu sangat singkat. Karena harus 48. Sampai saya bilang gini lah ya. Mengerikan sekali sih jadi putri. Saudara pikir jadi putri Indonesia itu kan gampang ya. Saudara, ternyata kenapa dia itu gak daftar saudara. Dia itu diminta. Why? Karena untuk jadi putri Indonesia dicari yang S2. Fasih berbahasa Inggris. Saudara cantik. Saudara dan aktif dengan kegiatan sosial. Terbukti saudara berkelakuan baik dan tidak ada satupun saudara catatan kriminal atau tulisan ngawur di seluruh sosial media. Saudara, dan hari itu saudara tiba-tiba nama dia lonjak. Blok. Karena itu mereka carinya itu ternyata dari sosmed. Saudara, kenapa? Karena dia sering post. Ya nolong ini, pergi ke desa, doain orang. Terus dicari, ternyata S2. Saudara, dan dicari ternyata tidak ada cacat satupun. Saudara, di dunia sosmed. Dia itu baru turun dari pesawat. Dan ditulis di situ kan lulusan Singapura. Saudara, dia turun dari pesawat itu dijemput saudara. Langsung dimasukkan karantina.
harus mewakili daerahnya. Karena dia yang saudara memenuhi syarat. Tapi dia bilang disitulah awal penderitaannya. Saudara, saya pikir ya masuk itu kan udah enak ya saudara ya. Saya pikir dia akan bahagia walaupun dia juga bahagia akhirnya. Tapi dia bilang bayangin mami, dia bilang kami itu harus bangun jam 4 pagi. Dan begitu bangun kami harus senam. Setelah senam kami mandi, kami makan. Makan itu nggak boleh makan yang lain, buah. Anak pagi cuma boleh makan buah. Setelah itu harus apa? Make up. Dan setelah make up, pakai baju dan kami harus 12 jam pakai high heels, hak tinggi. Dan saya tanya berapa lah? Minimal 12 cm. Saya bilang, hah? Sepanjang hari kami sampai ke WC pun harus pakai high heels. Saya bilang why? Supaya kami dibilang melekat dengan badan kami. Supaya kami mau lari, mau kerja. Kami bisa sangat cantik. Jadi kerja pun harus cantik karena putri Indonesia. Saudara, lari harus cantik saudara. Saudara, dan dia bilang, kami gak boleh lepas make up 12 jam. Dari mulai jam 7 pagi, saudara ya. Saudara bahkan dia bilang lebih dari 12 jam. Kenapa? Karena kami baru boleh buka, bersihin muka itu jam 12 malam. Dia bilang, kalau kami ini ketemu presiden, ya, dia pernah ketemu presiden, ketemunya jam 8, kami make up jam 4 pagi, kami berdiri di istana jam 10, ketemunya jam 8, dia bilang 2 jam sebelumnya, jadi jam 6 kami sudah harus berdiri, menunggu dipanggil. Dia bilang kalau ngawal pejabat, kami harus senyum dan mengawal, kami harus kasih mereka makan. Nanti mereka pulang, kami harus ikut lari pulang. Jadi kami gak sempat makan. Sering kali dia bilang kami makan cuma pagi makan buah. Saudara, dia bilang siang kami semampunya lah. Kami makan apa aja. Saudara, dia masuk ke Putri Indonesia karantina. Dalam waktu 2 bulan dia turun lagi 4 kilo. Dan dia bilang itu berat banget mami. Dia bilang kami harus bisa semuanya. Bahasa Inggris bisa, nyanyi bisa, bakat bisa, presentasi bisa. Tapi itu tuntutan. Dan yang lucu, dia tidak boleh disentuh pria. Ya, selama dia menjabat putri Indonesia. Karena buat Indonesia disentuh pria, dipeluk di saudara itu tidak sopan. Jadi hari itu sudah tahu kalau dia melakukan satu saja kesalahan, dendanya 2 juta. Jadi dia bilang ini, mami, kalau saya ini salah ya, saya kere, ya, selesai dari Putri Indonesia bukannya enak kere, karena harus denda. Jadi kalau misalnya dia dipanggil Jokowi dan gak bisa datang, bayar 2 juta. Saudara, kalau dia harus pidato dan ternyata tidak bagus, bayar 2 juta. Dan hari itu dia bilang sama Joshua, karena dia dekat sekali sama Joshua. Joshua itu kemanapun langsung peluk, langsung cium. Dia bilang gini, Josh, please 2 tahun ini jangan sentuh saya. Hari jauh-jauh daripada gua bayar 2 juta. Dia bilang gitu ya. Saudara, hanya untuk jadi putri Indonesia. Hanya untuk jadi putri. Apalagi saudara dipanggil jadi putri kerajaan Allah. Apalagi saudara dipanggil jadi pembawa lawatan. Apalagi saudara dipanggil sebagai orang yang akan menaklukkan satu kota. Apalagi saudara dipanggil sebagai penginjil-penginjil, rasul-rasul, raja-raja. Yang akan saudara Tuhan buat memerintah selama-lamanya. Please wake up. Gak bisa dengan cara hidup seperti sekarang. Mulai serius. Hiduplah berpadanan dengan panggilanmu. Amin.